Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianto, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang, unit kerja SMK Negeri Padang Cermin. Di sini saya akan melakukan pelaksanaan pembelajaran daring untuk uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Ini kartunya, sudah saya cetak. Pembelajaran daring kali ini melibatkan kelas 11 TKJB dengan mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan kompetensi dasar 3.4, mengevaluasi routing statik, dan 4.4 untuk keterampilannya mengkonfigurasi routing statik. Mulai ini Habib, kameranya dihidupkan. Bisa Bapak mulai ya? Teman-teman yang lain sudah pada join belum ke Google Meet sesuai dengan link yang Bapak bagikan pada grup WA tadi? Silakan di ketua kelasnya untuk mengingatkan kembali kepada teman-temannya yang belum dapat bergabung. Sambil menunggu, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11. Sebelumnya untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Jadi tujuan kita berdoa ini ialah agar pembelajaran kita ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Bapak sudah menyiapkan absen pada Google Form. Linknya boleh kalian lihat pada kolom chat. Silahkan diisi link yang tersedia dengan nama kalian. Bapak tunggu dalam waktu 4 menit. Silahkan. Sudah ya? Ada yang belum? Ada yang tidak bisa mengisi? Bisa Pak, bisa. Tolong dibantu temannya. Bapak cek apakah Oke, Rafli sudah, Didi sudah, Muhammad Habib juga sudah. Untuk teman-teman yang lain silahkan sambil diisi. Mungkin koneksinya ya agak lambat ya. Untuk absensi kehadiran ini sampai ke pembelajaran berakhir ya. Bisa Bapak lanjutkan. Semangat pagi. Pagi Pak. Bapak harapkan tetap semangat meskipun kita dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada di rumah saja, dan jangan lupa tetap belajar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai dua macam router. Di situ ada router statik dan router dinamis. Apakah dari kedua router tersebut ada yang tahu? Rafli, sudah ya? Belum Pak.
Ini nggak pada on kamera sinyalnya ya. Tidak apa-apa, yang penting proses pembelajaran kita tetap berjalan. Didi Prayoga ya? Sudah dapat? Apa itu routing statik? Atau Habib Abdillah, Villa Fitriani, Rafli Iskandar? Ada 2 routing. Sudah, Pak. Silakan, apa itu routing statik? Routing statik ya. Routing statik itu adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi, Pak. Ya, tepat Kayak gitu sih, sekali. Pak. Jadi proses routing statik tadi apa? Ada yang bisa menambahkan, Habib Abdillah? Jadi routing statik tadi ialah pengaturan tabel routing yang dilakukan oleh administratornya sendiri atau dilakukan manual, seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Bapak ada satu topologi jaringan. Bapak akan kasih contoh mengenai tabel routing statik. Sudah pada punya ya aplikasi Kisco pakai tracer ini? Oke, sambil nunggu aplikasinya terbuka. Ya, jadi aplikasinya Kisco pakai tracer. Nah, seperti ini tampilannya. Bapak akan kasih contoh mengenai satu topologi routing statik. Bapak coba presentasikan. Ada tampilan Kisco pakai tracer? Ada, Pak? Ada, Pak. Oke, jadi ini salah satu routing menggunakan routing dinamis ya, seperti ini nanti topologinya. Router itu ini yang bulat-bulat seperti pil ini. Nah, jadi jika kita belah antara dua hub ini memiliki jaringan yang berbeda seperti itu. Ini Bapak setting menggunakan 10.192.168.10.1 dan yang ini 20.1 seperti itu. Oke, bisa Bapak lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ada tampilan presentasi yang pakai laptop, Rafli. Oh ya, ada, Pak. Di PowerPoint, Pak ya? Ya. Nah, ini pertemuan kita kali ini membahas mengenai mengevaluasi routing statik dan mengkonfigurasi routing statik. Indikator pencapaian kompetensinya ialah peserta didik mampu menganalisis routing statik, peserta didik mampu menampilkan cara konfigurasi routing statik, peserta didik mampu merancang konfigurasi routing statik, dan peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi routing statik. Selanjutnya tujuannya ialah melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu maupun kelompok, serta praktek, diharapkan siswa dapat menganalisis routing statik melalui Kisco pakai tracer dengan benar,
Peserta didik mampu menampilkan konfigurasi routing statik pada Kisco dengan benar. Peserta didik terampil merancang konfigurasi routing statik pada Kisco. Peserta didik terampil menguji hasil konfigurasi routing statik pada Kisco. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi, ada pertanyaan? Atau ada yang belum paham mengenai router? Bote, yang akun bernama Bote itu siapa itu? Diam aja. Paham sih kayaknya Pak. Oke, kalau paham. Ini ya si Yudi ya, akun ini, akun gaming mungkin itu. Oke, kalau paham, Bapak sambil mengulang lagi dan Bapak perdalam lagi mengenai routing statik. Di sini routing statik secara prinsip proses routing itu tidaklah sulit, mudah untuk dipelajari. Routing sifatnya universal, berlaku sama pada semua kondisi network. Untuk memahami tentang bagaimana proses routing yang terjadi pada router, maka kita harus memulai pada jaringan yang sederhana. Bapak next. Routing statik yaitu routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus root statik jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statik, maka akan sangat membuang waktu administrator untuk melakukan update dan troubleshooting jaringan yang bermasalah. Dapat lanjutkan. Ciri-ciri dari routing statik ialah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Yang kedua ialah routing statik ini biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Selanjutnya, di balik semua itu, routing statik juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Bisa Bapak next ya. Kelebihannya ialah meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi, routing statik lebih aman dibanding routing dinamis, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Cara melakukan routing statik ialah, sini ada contoh IP add. Nah, ini seperti contohnya, ini nanti bisa kita praktekkan setelah ini ya, berhubungan ya. Oke. Untuk materi ini bisa kalian download pada Google Classroom, sudah Bapak upload ke sana. Ini presentasi Bapak masih jalan, bisa kalian download di sini. Nah, ini ya, ada ya, tadi pagi sudah Bapak upload ke Google Classroom dengan kelas kita. Ya, bisa ya di-download di sini, nanti kita pelajari bareng-bareng. Bisa, Raffi, Didi, Yudi. Oke, sambil Bapak lanjutkan lagi. Sekarang Bapak akan simulasikan cara membuat routing statik pada Kisco Packet Tracer. Ini aja di bawah sini ya. Jadi pertama kita buka Kisco-nya. Kita untuk membuat, dapat contohkan dengan 2 komputer dan 2 laptop, 1 hub untuk 2 komputer, 1 hubnya lagi untuk 2 laptop, dan 1 router untuk hub ke komputer dan 1 router untuk hub ke laptop ya. Seperti ini, bisa ya. Seperti ini. Ini hubnya boleh switch atau hub boleh, ini switch. Ini. Mana laptop? Kita cari lagi di sini. Generik ini. Ini kita pasangkan kembali di sini. Switchnya
Nah, ini routernya. Ini juga router. Nah, ya, setelah jadi topologi seperti ini, untuk menghubungkannya kita menggunakan apa? Rafli? Bisa di zoom. Dia memakai laptop, mungkin tampilannya agak besar, ya, bisa diperhatikan. Sebelumnya kalian juga pernah membuat dengan satu router. Di sini hanya ada tambahan satu router lagi. Ya, Bapak pasangkan kabel. Pilih fast Ethernet. Jadi saat kalian milih fast Ethernet ini jangan sampai bingung, soalnya nanti saat ngerut itu di situ yang diperhatikan banget fast Ethernetnya seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Jika dia router antar router, kita menggunakan kabel apa yang menyeberang, Rafli? Cross, Pak. Ya, kabel cross. Ini yang terputus ini ya, nanti tandanya dia terputus. Ethernet 1, fast Ethernet 1, seperti itu ya. Ini dari kesemua topologi ini telah Bapak sambungkan menggunakan kabel dengan jenis kabelnya masing-masing. Di sini antar router dia menggunakan kabel cross. Selanjutnya kita akan membuat IP address untuk komputer dan untuk laptop. Ini klik 2 kali, masuk ke menu desktop, IP configuration. Oke, kita sepakati saja untuk IP-nya berapa maunya, Rafli? 192 168 10.1. Dua komputer ini akankah terhubung sementara dulu ya. Set. Jika terhubung dia akan otomatis successfully di bawah ini dan peng-IP-an kita berhasil atau benar. Nah, ya benar, successful ya. Nih, perhatikan kursor Bapak sini ya. Selanjutnya yang laptop. Yang laptop kita atur juga IP-nya. Desktop, IP configuration. Kita buat berbeda ya. 192.168.20.1. Nah, yang berbedanya di mana? Ini yang tadi kan 10. Yang kedua 20 seperti ini. Ini sudah beda kelas. Nanti fungsinya router tadi situ. Jadi kelas 20.1 tadi dapat masuk ke 10.1 dan 10.1 dapat masuk ke 20.1. Nah, kita tetapkan saja. Yang laptop juga. 192. Diperhatikan, nanti habis ini ada LKPD. Lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan ke Google Classroom. Perhatikan ya. Yang koneksinya agak lambat, nanti video ini bisa dilihat pada channel YouTube Bapak. Nanti ya, kalau yang koneksinya lambat boleh download video ini, soalnya sudah Bapak rekam juga kok. Oke, kita laptop antar laptop sudah belum? Nah, successfully juga ini di bawah. Selanjutnya router tadi menggunakan ini pengaturan tadi ya, RIP dan static di sini. Nah ya, sekarang kita tes. Set. Oke, successfully semua. Jadi dari pengaturan IP ini bisa ya kalian untuk mempraktekannya. Disco paket tracernya kalau ada yang filenya korup hilang bisa copy lagi, nanti Bapak sharekan ke grup atau Bapak uploadkan pada Google Classroom. Sampai sini ada pertanyaan mengenai Cisco paket tracer? Kalau nggak udah. Ya. Jadi nanti kalau ada yang untuk modul media pembelajaran PowerPoint tadi, serta ini ada satu lagi LKPD, bisa kalian download di sini. Ini contoh LKPD-nya. Jadi setelah tadi Bapak simulasikan cara membuat router, di sini ada tugas. Silahkan nanti kalian kerjakan lembar kerja peserta didik. Nah ya, nah topologinya hampir sama, cuma Bapak bedakan pada pengelasan IP nya saja.
Di sini diperhatikan cara pengerjaannya, alat-alat apa saja yang digunakan. Diperhatikan karena di sini ada penilaiannya masing-masing. Tabel konfigurasi kalian kerjakan aja. Jika ada yang belum paham mengenai LKPD ini, bisa kita komunikasikan pada grup WA atau pada kolom komentar yang ada pada Google Classroom. Bisa kalian download sekarang, silahkan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Baik Pak, baik. Ya. Nanti jika ada yang sudah, silakan tampil ke Bapak. Screenshotnya saja kalau sinyal tempat kalian susah ya. Ada masalah mendownloadnya? Yang ada laptop silakan pakai laptop untuk pengerjaannya. Yang pakai handphone ada Kisco Packet Tracer Mobile. Di Play Store juga sudah tersedia. Silahkan nanti yang sudah presentasikan di Google Meet. Ini yang lain kemana ini? Fitri ini teman-temannya kok belum ada yang gabung, atau jaringannya susah di rumahnya ini? Ya Pak, mungkin jaringannya lagi susah ini. Iya. Nanti Ada yang susah bagi sinyal. yang belum dapat hadir untuk dapat diinformasikan ya mengenai pertemuan kita kali ini. Siap-siap. Rafli sudah? Rafli Iskandar. Silakan dipresentasikan saja di sini lembar kerjanya. Sepertinya Rafli ini pakai laptop tadi. Berinisiatif, tadi kan Bapak telah mencontohkan menggunakan 2 router, di LKPD juga menggunakan 2 router. Tapi ada yang ingin menambahkan menjadi 3 router, silahkan kalian kembangkan sendiri LKPD yang telah Bapak buat tadi, tapi tetap patuhi peraturan-peraturannya yang di situ ya, seperti saat kalian praktek. Di situ diperhatikan benar dari pemasangannya. Ya, baik untuk ini, untuk yang baterainya lowbat silahkan dicas. Biasanya tempat kita ini sering mati lampu, silahkan dicas. Takutnya saat pembelajaran malah lowbat, mati perangkatnya. Sudah? Prayoga? Hasil ini aja. Hasilnya seperti apa? Coba Bapak lihat. Saya udah, Pak. Oh ya, silakan dipresentasikan pakai laptop. Ya. Oke. Oke. Screenshot saja, tidak apa-apa. Nanti untuk file lengkapnya kita bisa menggunakan layanan Google Classroom-nya. Seperti apa yang LKPD yang telah dikembangkan Didi atau dikerjakan Didi? Belum tampil, ini masih tampil gambar kita semua. Silakan ditampilkan Didi. Nah, kayak gini, Pak. Nah, Apa, Pak? ya, tadi kan di LKPD
Kita hanya menggunakan 2 router ya. Ini jadi bunder-bundernya ini ada 3. Ini hasil pengerjaan Didinya seperti ini. Jadi filenya ini nanti bisa dikumpulkan pada Google Classroom ya. Nanti biar Bapak siapkan linknya atau halamannya seperti itu. Jadi ini menggunakan 3 router ya Didi ya. Iya, Pak. Jadi ketiga router ini memiliki IP yang berbeda ya, tiga-tiganya ya. Kalau dari Bapak lihat topologi yang dibuat ini ya. Laptopnya lemot, Pak. Oh ya, sering buat ngedit mungkin ya. Ya boleh seperti ini LKPD-nya. Jadi nanti bisa dikumpulkan pada Google Classroom. Atau kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi. Ini yang akunnya bernama Bote ini, Yudi Pratama sepertinya. Silakan ditambahkan dari presentasinya Rafli tadi seperti apa? Yudi akun Bote ini. Oke, siap. Kalau seperti itu, mungkin jaringan tempat Yudi ini agak bermasalah. Boleh ditutup presentasinya, Rafli? Nanti biar filenya bisa dikumpulkan. Iya, Pak. Ya. Oke. Lagi di kamar ya, Rafli ya? Atau di mana ini? Gelap. Oke, jadi tadi LKPD boleh kalian kembangkan, tapi tetap ikuti aturan-aturan yang di situ. Seperti saat pengerjaan, laptop jangan lupa dicas, karena takutnya nanti saat pengerjaan mengalami kelemahan baterai, maka akan sia-sia pengerjaan kalian situ saat laptop kalian mati. Oke, diskusikan bersama teman kalian. Ini kan kita sudah membahas router, kita akan ada bahasan baru di situ server. Silahkan diskusikan bersama teman kalian. Apa itu server? Seperti itu. Jadi nanti pembelajaran kita ini akan berlanjut sampai ke server, sampai firewall, nantinya seperti itu. Silahkan didiskusikan berdasarkan kelompok yang telah Bapak buat pada minggu kemarin. Silahkan. Jadi kita ada tambahan materi baru ya, bukan tambahan sebenarnya, kita akan mengeksplor mengenai server. Jadi ada router, ada server. Di situ berkaitan erat antara server dan router. Silahkan didiskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Apa itu server gitu. Nanti soalnya berlanjut sampai ke pertemuan berikutnya, kita akan membahas yang berkaitan dengan Cisco ini. Kelompok 2 atau kelompok 1. Oke, Pak. Saya mewakili kelompok 2 tadi tentang server, Pak. Ya. Apa itu server? Nah, server itu adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan layanan, Pak. Oke. Jadi server yang menyediakan layanan untuk klien seperti itu ya. Ya, Pak. Seperti itu. Jadi ada router, ada server. Server itu kurang lebih induknya bagi komputer yang bertopologi server klien. Di sini Bapak akan contohkan topologi server klien. Nanti di situ juga bakal ada routernya. Nah, saya terlihat ya. Nah, topologinya nanti seperti ini. Ini router, ini server, router dan beberapa klien. Jadi kaitannya erat, nanti router ini
dengan server seperti itu. Oke, kalau sudah Bapak memiliki satu quiz menggunakan Quizzes. Di sini Bapak akan bagikan linknya. Sudah Bapak. Nah, silakan ya dikerjakan ya. Tampilkan. Nih, Bapak presentasikan. Nah, silakan ya dikerjakan. Untuk linknya sudah Bapak Bapak kopikan pada kolom chat. Silakan, mari. Nah, ini. Yo. Ini soal-soal ini berkaitan dengan materi-materi yang telah Bapak ajarkan. Ayo kerjakan. Kerjakan di rumah. Bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, ini linknya sudah Bapak taruh di kolom chat. Ini ada satu topologi yang masih bermasalah routernya. Kalian dapat download ini pada link berikut ini. Sudah Bapak taruh. Sini tulis teks jawaban kalian, apa aja yang bermasalah di situ dan bagaimana memperbaikinya. Terakhir upload dan bagikan link kalian di sini. Sudah Bapak taruh juga untuk pengerjaan dan pembagian linknya ya. Nih, silakan di-download di sini. Terakhir ada quiz, bukan Quizzes tapi menggunakan Google Classroom. Ini bisa kalian kerjakan juga di rumah, bukan saat ini juga. Kalau Quizzes tadi kan saat ini juga, ini bisa buat evaluasi kalian di rumah. Batas waktu pengumpulan sampai minggu depan. Nah ya, quiz router. Nah, ini kisi-kisinya. Dan Bapak cepatkan saja seperti ini. Multiple choice, jadi pilihan ganda. Untuk nilai ini nanti untuk penambahan nilai evaluasi kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Sebelum pembelajaran berakhir, silahkan refleksikan pembelajaran yang telah kita lalui tadi, atau simpulkan materi-materi apa saja yang telah kita lalui tadi. Ada yang sudah? Baik, siapa yang ingin menyimpulkan sebelum Bapak simpulkan juga? Saya Pak. Ya. Tadi kan bahas soal routing ya Pak. Ya, routing tadi. Kesimpulannya, routing itu adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route dari satu jaringan ke jaringan Ya, yang lain benar. Pak. Oke, jadi Routing itu dibagi menjadi ada statik dan dinamik. ya, benar. Kalau routing itu adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual. Oke. Kalau routing dinamis itu kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis. Siap. Jadi tepat sekali Kesimpulan. penyimpulan dari Didi Prayoga tadi.
Jadi routing tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah statik, yang kedua ialah dinamik. Yang statik tadi ialah pembagian routing yang dilakukan secara manual, dan dinamik tadi dilakukan secara otomatis oleh sistem. Jadi kelemahan routing dinamik ini ialah memerlukan waktu banyak jika kita akan merut sebuah jaringan besar. Tapi di sisi kelebihannya ialah jaringan ini akan lebih aman untuk dimasuki para hacker karena kita sendiri yang mengatur untuk keroutan atau kejaluran IP tersebut. Dan penambahan lagi tadi ialah server. Server tadi merupakan layanan utama yang ada pada sebuah jaringan komputer yang berbasis client server, seperti itu. Jadi ada yang ingin ditanyakan setelah Bapak simpulkan ini? Sudah ya, sepertinya sudah. Kayaknya nggak ada. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas routing yang kedua, tadi routing dinamik. Apa aja yang ada pada routing dinamik, kelemahan, kelebihan, dan akan Bapak tetap simulasikan pada Cisco Packet Tracer. Serta setelah routing tadi kita akan lanjut ke server jaringan, seperti itu. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pengerjaan tadi, jika ada yang belum jelas bisa ke WA Group untuk dikomunikasikan atau langsung ke Google Classroom yang telah Bapak buat dan kalian telah join juga di dalamnya, atau chat pribadi juga bisa. Untuk mengakhiri doa ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Rapli atau siapa. Semua siap. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Untuk menutup, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kalian yang telah dapat hadir. Untuk teman-teman yang belum dapat hadir, agar dapat kiranya kalian infokan mengenai pertemuan kita kali ini, atau bisa kasih link Google Classroom atau link YouTube ini nanti bisa Bapak bagikan karena Bapak rekam ini, agar teman kalian yang belum dapat hadir dapat menyusul mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, meskipun kita masa pandemi ini jangan sampai lupakan belajar. Sepertinya itu aja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi proses pembelajaran daring saya yang telah saya lakukan menggunakan platform Google Meet dengan kurang lebih 50 partisipan siswa, dikarenakan dengan banyaknya masalah seperti koneksi jaringan dan masalah lainnya. Jadi harap maklum untuk kehadiran siswanya. Tapi di situ telah saya rekam dan saya upload ke YouTube untuk dapat diikuti oleh siswa dengan mode asinkron. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.